Ini saya ulang lagi, tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode. Tapi benar Mbak, Pak Jokowi pernah datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu Mbak? Oh enggak, nggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Hari-hari ini Pak Jokowi dikocok berkeinginan katanya untuk 3 periode. Lah orang yang ngomong itu yang kepingin sebetulnya. Suatu saat siapa tahu dianya bisa jadi itu ingin 3 periode. Saat ditersangkakan oleh KPK, Hasto kemudian menghilang entah kemana. Kayaknya punya kesaktian apa, gak ngerti nih. Dicari kemana-mana gak tahu letaknya di mana, posisinya di mana. Bahkan ketika wartawan datang ke rumah Pak Hasto beserta keluarga sudah tidak ada di rumah. Bahkan Ketua KPK, mantan Ketua KPK menyebutkan bisa jadi Pak Hasto sudah ada di luar negeri sekarang. Jadi makin mencurigakan begitu ya. Cuman kita bahas dulu kenapa sampai Pak Hasto menghilang dan apa respon Pak Hasto setelah Pak Hasto ditersangkakan. Ketika status tersangka KPK sudah diumumkan, Pak Hasto tidak membahas itu dengan detil, tidak membela diri dengan argumen-argumen yang kuat, justru langsung menuduh Pak Jokowi sebagai dalang dari semua ini. Kemudian Hasto Kristianto masih mengungkit-ungkit lagi tentang jabatan 3 periode yang dituduhkan oleh partai kepada Pak Jokowi. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi isi video Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebut ada sosok yang menginginkan perpanjangan kekuasaan. Jokowi menegaskan jika dirinya tidak pernah meminta kepada siapapun terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Ini saya ulang lagi, tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus? Enggak pernah ada. Ya, jangan menjadi framing jahat seperti itu. Enggak baik. Merugikan ya Pak ya? Selama ini seperti apa Pak dengan adanya framing seperti itu Pak? Biasa. Itu kata terakhir yang bikin kita geleng-geleng ya. Pak Jokowi melihat tuduhan 3 periode yang sudah lama sekali tuduhkan kepada beliau sebagai framing jahat dan enggak baik. Tapi pertanyaan kemudian jadi merugikan Pak ya ketika dapat framing jahat sejak lama sekali, bahkan sekarang diungkit-ungkit kembali. Jawaban Pak Jokowi cukup simpel, 1 kata, biasa. Wartawannya sedang nyari berita pengen ini responnya harusnya menggelegar. Karena tuduhannya juga gak main-main, 3 periode, perpanjangan masa jabatan. Yang kemudian masih diungkit lagi oleh seorang Hasto Kristianto. Ternyata respon Pak Jokowi simpel saja, santai saja, biasa. Jelas karakter Pak Jokowi kan bukan karakter orang yang suka nyerang. Oke. Gitu. Dia suka makan. Apalagi setelah dipecat, Jokowi makan sate. Untung makan sate kambing, buat sate banteng. 3 tahun ke depan, saya yakin Pak Jokowi nggak masuk partai. Oke. Tapi setelah 3 tahun ke depan, ketika saya dukung Prabowo, saya sampaikan ke Prabowo langsung, Pak, saya ini orang yang minta ke Bapak loh. Wah, tapi gue deg-degan juga. Gue repot ini ya saya nyampein di Kertanegara 4 lagi. Iya. Jawaban beliau apa? Noel, saya ini nggak punya waktu untuk bicara tentang masa lalu. Menarik sekali. Karakter yang hampir sama ya. Cuman ada perbedaan, paling tidak ini klop banget. Perbedaan karakter yang bikin keduanya jadi klop antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Kemudian Noel tadi juga ngebahas bagaimana karakter Pak Jokowi yang bukan tipe orang yang reaktif gitu. Gampang reaksioner, gampang menyerang, gampang gak kayak Deddy Sitorus lah, itu aja. Ya seperti video yang awal tadi ketika wartawan bertanya, Pak, framing jahat seperti ini merugikan ya? Jawaban Pak Jokowi simple, 1 kata saja, biasa. Udah. Pak Jokowi harusnya menggunakan pertanyaan wartawan ini sebagai panggung untuk menyampaikan serangan balik, seharusnya ya. Seharusnya, kalau saya gitu.
Ketika ditanya, iya saya keluarin semuanya. Apalagi wartawan yang nanya. Ini bakal disiarkan ke seluruh Indonesia. Bakal jadi konsumsi seluruh rakyat Indonesia misalkan. Tapi enggak. Kata Pak Jokowi, biasa. Nah soal perpanjangan masa jabatan, soal 3 periode, Pak Jokowi itu di salah satu kesempatan pernah memberikan statement. Menurut beliau siapapun yang menggulirkan isu yang tidak berdasar soal 3 periode ini hanya ingin menampar muka presiden, hanya ingin mempermalukan Pak Jokowi. Itu kata Pak Jokowi sendiri. Berikut juga seperti apa yang dikatakan oleh Puan Maharani. Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu adalah 2 kali. 5 kali 2 kali gitu 10 tahun. Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa, kan waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode. Tapi benar Mbak, Presiden Pak Jokowi pernah datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu Mbak? Oh enggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Menarik ya. Ternyata kata Puan Maharani, Joko Widodo tidak pernah meminta jabatan diperpanjang, apalagi 3 periode. Clear ya? Puan Maharani yang bilang. Dari hari ini Pak Jokowi dikocok berkeinginan katanya untuk 3 periode. Lah orang yang ngomong itu yang kepingin sebetulnya. Suatu saat siapa tahu dianya bisa jadi itu ingin 3 periode. Kenapa? Loh, aturan mainnya sudah ada. Memangnya presiden yang bisa terus merubah keputusan secara konstitusi? Kan tidak. Dibelain sama Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Mega, tolong lihat video Anda yang lama Bu ya. Ibu Mega sendiri yang menegaskan bahwa bukan Pak Jokowi, tapi orang-orang di sekitar Pak Jokowi yang pengen menjerumuskan lah Pak Jokowi dengan isu-isu 3 periode ini. Hey, berarti nah kemudian juga hadir kritik, kenapa orang-orang partai politik itu terutama PDIP nyerang Pak Jokowi soal pembatasan masa jabatan. Kenapa orang-orang DPR tuh nggak mikir mereka sendiri? Iya, jabatan DPR aja nggak dibatasin. Kenapa ngurusin presiden? Yang adil dong. DPR harusnya dibatasi juga masa jabatannya. Ya nggak sih? Mau nggak? Pertanggal 1 Oktober kemarin kita resmi memiliki jajaran legislatif baru. Jajaran DPR periode 2024 dan 2029 ini resmi kembali diketuai Puan Maharani. Menariknya, selain jadi periode kedua menjabat sebagai ketua DPR, periode 2024-2029 juga jadi periode keempat Puan sebagai pejabat DPR nih. Puan sendiri sebetulnya bukan orang terlama yang menjabat di DPR. Sebelumnya juga ada sosok Caimin, Cepopong, dan Guru Soekarno Putra yang menjadi legislator selama 5 periode lamanya. Kendati tidak ada aturan yang membatasi masa jabatan mereka, hal ini tetap memantik pertanyaan tentang perlunya aturan untuk batasi jabatan. Karena dominasi yang begitu lama dinilai memperkecil peluang warga biasa terpilih dan bisa mengarah ke dinasti politik nih. Tapi kalian sendiri setuju gak nih kalau masa jabatan DPR nantinya dibatasi? Berikan pendapatmu. Kalau saya sih setuju ya. Dengan begitu ada sistem yang membatasi orang-orang itu saja yang berkuasa, membuat kita punya sebuah sistem yang memungkinkan kita punya orang-orang baru, pemikir-pemikir baru yang bisa mewakili kita di Senayan sana daripada orang-orang itu aja gitu kan. Nah kemudian yang pertanyaan selanjutnya adalah ketika isu 3 periode selalu diserang, diarahkan ke Pak Jokowi, dan lucunya adalah yang mengarahkan ini adalah kader-kader dari partai lamanya Pak Jokowi yaitu PDIP. PDIP itu apa enggak kemudian muhasabah diri? Maksud saya itu begini, Joko Widodo itu adalah salah satu kader partai yang paling berprestasi yang dimiliki oleh PDIP. Coba kalian yang punya data, kader PDIP mana lagi yang punya rapor politik secemerlang Joko Widodo? Ada? Enggak ada.
Pertanyaannya kenapa sekarang jadi malah dihinakan seperti ini? Kalau saya punya anak yang berprestasi, saya pajang fotonya. Istilahnya seperti PDIP itu lupa bahwa yang mengangkat nama partai bisa sebeken ini, salah satunya orang itu adalah Joko Widodo. Jadi tidak berlebihan ketika ada orang yang menyebutkan bukan Jokowi yang akan kehilangan ketika dipecat oleh PDIP. Justru PDIP lah yang akan kehilangan sosok Jokowi. Karena Jokowi adalah orang, sosok yang melahirkan kembali PDIP. Dari fakta sejarah yang saya sampaikan, tentu kalian setuju ya bahwa Jokowi lah yang kembali melahirkan PDIP, bukan sebaliknya. Dan Jokowi lah yang meruntuhkan kembali suara PDIP. Fakta berbicara dan itu sudah Jokowi buktikan. Nah, itu tidak bisa diperdebatkan lagi ya harusnya. Ingat ya, Jokowi adalah orang yang ya tidak diinginkan oleh PDIP, tapi karena PDIP butuh ya mendompleng elektabilitas Jokowi untuk menaikkan suara, akhirnya ikut dengan partai lain mendukung Jokowi. PDIP sudah pernah ya menjual nama Megawati dan hasilnya kita tahu semua gagal. Di Pilpres gagal dan di Pileg suara PDIP anjlok. Oke. Kita masih ingat sekali ketika Pak Jokowi sudah berbeda pandangan politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kemudian masyarakat kemudian membanding-bandingkan. PDIP tanpa Jokowi bisa apa? PDIP lantas membalas, kami itu partai kader. Tidak akan merasa kehilangan, tidak akan ada kerugian kehilangan seorang Joko Widodo. Artinya partai akan jadi lebih besar, selalu akan jadi lebih besar daripada sosok. Tapi kemudian di Pilpres 2024 ketika PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, dapatnya cuma 16%. Tapi di legislatif mereka menang banyak. Itu justru membuktikan bahwa apa yang mereka statementkan sebagai partai lebih besar daripada sosok, enggak benar juga. Masyarakat melihat sosoknya dulu, meskipun itu diusung oleh partai sebesar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi kalau orangnya tidak masyarakat sukai, enggak dipilih. Dan sebaliknya, siapapun orang yang disukai oleh masyarakat, diusung oleh siapapun partainya, jadi. Jadi PDIP untuk sombong-sombongan dengan berdasar statement itu kayaknya gagal deh. Cari statement yang lain ya.